Salam inspiratif, welcome to my channel. Baik, kawan-kawan Bendahara Bos dan tim manajer bos dari Sabang sampai Merauke, terima kasih sudah bergabung di channel saya ini. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan lanjut part 5 teman-teman. Nah, tentang indikasi pemecahan nota pada pembuatan BKU Arkas 2022. Nah, pada video part 4-nya saya sudah bahas bagaimana teorinya atau kenapa pembuatan BKU itu muncul indikator pemecahan nota, kenapa itu dilarang. Nah, bagi teman-teman yang belum menonton, silahkan klik link di atas, silahkan tonton itu terlebih dahulu supaya teman-teman mengetahui kenapa pemecahan nota tidak diizinkan, sehingga informasi yang teman-teman terima itu utuh dari penjelasan sampai prakteknya. Nah, pada video saya part 5 itu kita lihat komentar-komentarnya, apakah perlukah saya membuat perlukah saya membuatkan prakteknya. Itu banyak itu bilang perlu banget bang. Terus ada juga mengatakan terima kasih bang, perlu banget, saya operator baru, maklum operator baru, minta tutorialnya bang, perlu bang, mohon tutorialnya, perlu bang videonya, oke, dan sebagainya. Ini banyak yang minta dibuatkan tutorialnya. Ntar saya akan bahas, termasuk juga pertanyaan dari Karmiafik El Taufik. Dia mengatakan bahwa bagaimana jika kasusnya pemecahan nota antara transaksi tunai dan non tunai. Kita akan coba praktekkan teman-teman bagaimana cara memecah nota pada dua transaksi, yaitu tunai dan non tunai. Baik, kita akan melangkah ke Arkas teman-teman ya. Bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan tombol di bawah subscribe, kemudian tombol komentar, silahkan diisikan pertanyaan ataupun asal teman-teman dari mana, sehingga saya bisa tahu video saya sudah membantu sampai daerah mana saja. Di video sebelumnya saya sudah bahas itu juga. Wah, ternyata yang penonton saya itu banyak dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih banget sudah bergabung, dan mudah-mudahan video-video saya yang berikan ini bisa membantu teman-teman untuk bisa bekerja ya. Oke, saya akan lanjut ke Arkas teman-teman. Nah, hari ini saya akan kembali ke bulan Maret. Saya kembalikan lagi bulan Maret sehingga bisa gampang dimengerti. Nah, banyak daerah yang masih menggunakan SPJ tunai. Ada juga sebagian daerah yang sudah menggunakan SPJ non tunai. Nah, sekarang saya akan melangkah ke transaksi yang paling banyak digunakan, itu transaksi tunai. Itu masih banyak menggunakan. Jika transaksi tunai, berarti teman-teman wajib melakukan tarik bank terlebih dahulu jika emang transaksinya itu tunai, alias tarik dulu baru transaksi. Oke, saya ke contoh, saya melakukan tarikan 20 juta. Nah, kalau yang transaksi non tunai, teman-teman tidak usah melakukan tarik tunai karena langsung dari bank sekolah ke rekanan ataupun tempat belanja. Oke, saya akan anggap melakukan penarikan 20 juta. Nah, teman-teman di sini ada 3 teman-teman ya. Ada 3, bisa teman-teman pilihlah satu. Jika teman-teman pilih kas umum, berarti teman-teman di sini lengkap. Ada transaksi dari penerimaan, ada penarikan, itu akan terlihat utuh. Jika teman-teman klik di sebelahnya ini buku kas umum, berarti yang terlihat adalah teman-teman uangnya ini aja, uang yang teman-teman pegang di sekolah. Artinya ada penarikan terlebih dahulu, ada tarik uang. Nah, uang tunai ini akan terlihat di buku kas tunai, hanya terlihat ini saja ya. Dan buku pemandu bank ini hanya berisi adalah apa sih transaksi Anda di perbankan. Artinya penerimaan dan tarik tunai akan terlihat di sini. Jika ada transaksi terkait dengan rekening bank teman-teman. Sehingga teman-teman jika emang transaksinya non tunai, berarti teman-teman pasti fokus di pembuat di sini karena tidak ada uang tunai. Namun bagi teman-teman yang ada uang tunainya, supaya nggak bingung tercampur seperti ini, teman-teman bisa melangkah ke buku kas tunai. Nah, ini hanya beda tampilan teman-teman.
beda tampilan saja. Kalau ini khusus ke tunai saja, sehingga teman-teman bisa jelas melihat berapa sisa tunainya dan sebagainya. Namun jika klik BKO ini juga sama teman-teman, ini satu paket. Ini cuma beda tampilan saja, namun isinya itu udah otomatis menggunakan sistem ya. Sehingga teman-teman yang ada penarik tunai, teman-teman bisa melangkah di buku kas tunai sehingga lebih jelas. Oke, baik, kita akan melangkah yang pertama. Bagaimana cara melakukan pemecahan nota? Nah, saran saya, jangan miliki niatan untuk memecah nota. Kalau bisa, satu transaksi, satu nota, satu bulan, satu transaksi. Jangan sampai teman-teman sengaja memecah 2 atau 3 pada nota yang sama. Beda cerita ketika teman-teman itu beda nota, beda transaksi atau beda rekening, itu nggak masalah. Namun jika di arkas satu rekening, itu janganlah dipecah, biarkan satu toko supaya tidak ribet ya. Tapi kalau sudah terlanjur mecah nota, itu baru teman-teman saya kasih tutorialnya. Baik, saya akan melakukan SPJ tunai ya. Kemudian anggap transaksinya adalah saya ATK. Kemudian pilih teman-teman, anggap saya ada untuk TU nya. Nah, ini transaksinya, anggap saya akan mengisi transaksi sampai 1-2 juta ataupun mendekati 2 juta. Nah ya, saya bilang teman-teman ya, transaksinya jika transaksi nota pertama ini meskipun di bawah 2 juta, namun jika transaksi yang kedua yang teman-teman pecah adalah dijumlahkan 2 juta, maka akan terindikasi pemecahan nota. Namun jika emang 2 nota itu di bawah 2 juta, indikasi pemecahan nota tidak akan muncul. Nah, seperti teman-teman, anggap saya akan tembuskan di sini menjadi 2 juta seperti ini, 2 juta. Teman-teman silakan ketik nama tokonya, UD toko A, anggap toko A ya, contoh teman-teman. Silakan nanti teman-teman isi dengan rekanannya ataupun tempat belanjanya, jalan A. Terus NPWP silahkan dilengkapi dengan NPWP rekanan jika nggak ada. Jika non PKP dikosong-kosongin aja. Transaksinya, kalau ini transaksi jalan ya bulan sekarang, jika transaksinya udah berlalu, teman-teman silahkan ubah sesuai dengan nota belanja teman-teman di Siplah. Nanti kan ada invoice, tanggal invoice. Nah, tanggal invoice nya diinfo di sini sesuai dengan invoice nota di belanja, baik itu di Siplah ataupun non Siplah. Silakan diisi tanggalnya ini, nomor HP silakan diisi nomor HP rekanan. Nah, nota ini kalau isi nomor invoice-nya, silakan di sini diisi nomor invoice belanjanya 132 dan sebagainya. Namun jika emang nggak ada notanya, nggak ada nomornya, teman-teman bisa kosongin saja. Kemudian saya tekan OK. Nah, nanti teman-teman di sini akan muncul pajak yang harus dibayarkan, teman-teman. Akan muncul pajak yang harus dibayarkan. Nah, jika ada pemecahan nota seperti ini, teman-teman, pajaknya otomatis kan yang nota pertama itu pasti benar. Ya, pasti benar. Anggap ini benar. Oke, anggap benar sehingga teman-teman ada transaksi sebesar 2 juta, kemudian potong pajak. Nah, kemudian teman-teman melakukan SPJ lain, bukan ini ya, bukan ATK lagi. Toko belanja semen, pasir, ngecat. Nah, udah masuk lagi. Nah, teman-teman ada transaksi yang kedua di kode rekening yang sama. Anggap saya lagi ada ya. Nah, akan ada transaksi. Oke, saya akan selingi dulu ya, selingi transaksi lain dulu supaya teman-teman anggap saya di beli semen sama pasir, anggap saya selingi untuk transaksinya. Ini toko semen. Nah, kemudian jalan saya kosongin dulu, NPWP saya kosongin supaya teman-teman mengerti. Meskipun teman-teman ini ada transaksi lain, nah oke. Nah, kemudian PPN kalau jika kena cocok, oke. Nah,
ketika teman-teman transaksinya adalah ATK kemudian diselingi belanja semen pasir, kemudian inilah yang terjadi jika teman-teman mencari nota ini. Ketika klik di sini saya akan belanja ATK lagi. Nah, untuk transaksi yang notanya sama, anggap sekarang ini sudah belanja, kemudian saya membeli tinta dan printer ini di toko yang berbeda. Saya beli tinta printer contoh. Ini toko, jika tokonya sama pun teman-teman ini juga terindikasi pemecahan nota. Anggap ini tulisnya toko A lagi ya, atau toko B boleh. Toko B, teman-teman akan terindikasi pemecahan nota juga. Meskipun toko A, toko B, jika ada transaksi 2 juta teman-teman potong, itu akan ada indikasi pemecahan nota. Oke, saya oke kan? Nah, otomatis ketika seperti ini akan ada notifikasi Anda belanja sebelumnya terindikasi pemecahan nota, akan ada seperti ini. Nah, bagaimana solusinya jika ini muncul? Teman-teman terpaksa mengiyakan. Ya, jika otomatis akan ada muncul hapus nota sebelumnya dan gabungkan menjadi satu. Otomatis nota yang sebelumnya teman-teman itu akan ditarik ke bawah, ditarik ke transaksi sebelum saya membeli semen tadi. Ya, ditarik lagi ke bawah. Saya akan kemudian ya terpaksa teman-teman tekan yes. Nah, ketika seperti ini teman-teman, ya otomatis warna yang ini yang tadi belanja di nota sebelumnya akan berwarna abu-abu, menandakan bahwa ini transaksi sebelumnya. Kemudian akan muncul transaksi baru yang seperti ini. Nah, disinilah teman-teman silakan menulis toko yang mana mau teman-teman masukkan, apakah toko A ataupun toko B. Ya, kalau saran saya pilih toko yang transaksinya paling besar di antara 2 toko ini. Juga sudah teman-teman pilih oke. Jika teman-teman klik cancel ini, jika klik cancel otomatis nota sebelumnya itu akan terhapus teman-teman. Nanti teman-teman hati-hati ya, ketika teman-teman udah terlanjur tekan yes untuk digabungkan, otomatis akan menjadi nota seperti ini. Jika teman-teman batalkan ini, ketika teman-teman batalkan, otomatis transaksi nota yang ATK sebelumnya akan hilang. Teman-teman input ulang lagi. Ya, input ulang. Sehingga udah sampai titik ini, teman-teman ada 2 pilihan. Yang pertama, mengokekan ya teman-teman silakan jadikan 1, ataupun cancel. Kalau cancel ini artinya teman-teman nota yang sebelumnya akan dihapus. Nah, terpaksa teman-teman input ulang dari awal dan masukkan antara transaksi nota 1 dan nota 2 dijadikan 1. Ini ada 2 sama teman-teman ya. Kalau teman-teman oke kan, nah otomatis akan muncul pajak dari gabungan antara transaksi pertama dan transaksi kedua. Akan muncul ya, yang tadi belanja cuma 2 juta kan untuk di transaksi pertama, dan nota yang kedua ini adalah 900.000 sehingga digabung jadi 2 juta, otomatis akan dipotong pajak. Padahal teman-teman bayar pajak kan cuma di toko yang 180.000. Nah, untuk kasus ini teman-teman terpaksa kita jangan kenakan pajak. Ya, terpaksa tidak dikenakan pajak karena transaksinya itu salah. Ya, nah bagaimana dengan pajaknya? Ya, teman-teman silakan bayar sesuai dengan real nota belanjanya ya. Kemudian di arkas ya dijadikan 1 seperti ini. Namun pajaknya teman-teman hilangkan. Ya, otomatis transaksinya teman-teman itu akan jadi 1. Dan kayak tadi kan beli semen pasir otomatis akan naik ke atas. Transaksi sebelumnya itu akan turun menjadi sini. Nah, seperti itu teman-teman transaksi akan terjadi ketika teman-teman terpaksa memecah nota, namun di arkas terpaksa dijadikan 1 dan buku pajaknya akan hilang. Nah, untuk pajaknya teman-teman silakan buatkan pajak terpisah. Nanti kan teman-teman bisa di sini cetak ini ya, di sini bisa di BKU cetak. Ketika teman-teman cetak buku pembantu pajaknya, ini ada paling bawah ya, buku pembantu pajak. Kemudian bos reguler di bulan Maret, teman-teman otomatis tidak akan terlihat ada pajak, cuma ada pajak di
pemeliharaan taman tadi ya, sehingga teman-teman terpaksa di sini ini dibuatkan yang manual. Buku pandu pajak yang ini di bulan Maret teman-teman silakan buatkan manual ya, sehingga ditambahkan di sini silakan ini dibuatkan dalam bentuk Excelnya, kemudian ditambahkan di sini terima PPN belanja ATK, input PPN-nya seperti biasa. Kemudian di tanggal pembayaran diinput juga di sini dibuatkan secara manual. Setor PPN ATK, silakan dikeluarkan uang itu. Dikeluarkan di bulan ini. Ini kan ada pemasukan ini, kemudian yang kedua kan ini pengeluaran. Di ATK juga sama. Input PPN-nya terus dikeluarkan, otomatis saldo di bulan Maret ini juga 0 ya, karena ada in out ya, ada masuk dananya kemudian dikeluarkan sehingga saldo 0, terus ditambahkan lagi masuk ATK dikeluarkan dan akan 0 juga. Ini terpaksa dibuatkan secara manual ya, artinya yang dicetak dari Arkas ini kita tidak gunakan khusus bulan Maret. Khusus bulan Maret kita nggak pakai karena salah itu hitungan pajaknya. Namun kita buatkan secara manual supaya ketika diperiksa dalam bentuk fisik ada buku pandu pajak dan transaksinya benar sesuai dengan BKU di Arkas. Ini kita download, tidak kita pakai ya. Seperti teman-teman, nah bagaimana dengan transaksi non tunai? Sama teman-teman, jika emang ada transaksi non tunai ya teman-teman sama, anggap saya belajar yang sama tadi ya. Ini untuk menjawab pertanyaan tadi dari abangnya ini, bagaimana kasusnya jika pemecahan notanya ada transaksi tunai dan non tunai. Nah, sahabat teman-teman, saya akan melangkah ke ATK dulu. Nah, ini kan saya sudah klik tadi non tunai ya. Ini juga sama di toko, anggap toko B lagi, toko C bolehlah. Toko C boleh juga, toko C. Kemudian saya akan ada transaksi non tunai lagi, kertas sama gini. Oke, mungkin saya sudah dibayar ya. Mana yang masih ada sisa di sini? Nah, anggap ini teman-teman ya. Oke, nanti juga muncul notifikasi sama. Anda belanja ternotifikasi pecahan nota akan sama teman-teman. Tunai dan non tunai ini akan kasusnya akan sama munculnya. Jika teman-teman oke, nah otomatis akan nota akan digabungkan. Yes, otomatis transaksi yang tadi itu akan dipecah menjadi transaksi seperti ini. Nah saat ini teman-teman, ketika teman-teman pilih cancel, otomatis akan terhapus semuanya. Oke, saya akan praktekkan. Ketika teman-teman ini cancel dan teman-teman juga cancel, otomatis terhapus teman-teman. Sehingga teman-teman jangan panik ketika tiba-tiba kok hilang. Iya, emang hilang ketika teman-teman sudah mencoba menggabungkan nota, namun teman-teman cancel otomatis hilang. Nah, ketika hilang, teman-teman lagi input dari awal lagi supaya nggak ada pemecahan nota, teman-teman dijadikan satu di satu toko. Oke, mudah-mudahan video saya membantu teman-teman dalam pengerjaan Arkas. Ya, jika ada mungkin masalah-masalah lagi, silakan di kolom komentar. Nanti saya akan coba buatkan tutorialnya sehingga bisa membantu teman-teman dalam pengerjaan Arkas tahun ini. Oke, salam.